Keresahan Bapak soal makan siang gratis ini background story-nya kayak apa Pak? Gagasan soal makan siang gratis ini muncul gitu. Kan Pak Prabowo bukan orang yang berasal dari keluarga yang susah makan siang juga kan Pak? Ya saya kira mungkin ada salah persepsi. Memang saya tidak pernah kesulitan makan. Tapi saya lahir tahun 51, kita baru 1 tahun merdeka. Tidak ada orang kaya waktu itu. Orang tua saya profesor, ya makan kita sangat sederhana. Makanya saya suka nasi goreng. Apa itu nasi goreng? Nasi goreng adalah nasi kemarin yang digoreng, ya kan? Nasi goreng itu nasi kemarin yang digoreng. Telurnya 1 telur dimakan 6 orang. Didadar, dipotong strip-strip. Jadi begini, intinya begini. Saya komandan pasukan. Tentara itu operasinya bukan di kota besar, bukan di Menteng. Kita di gunung-gunung. Saya lihat orang kelaparan. Saya lihat orang di depan tenda saya mati kelaparan. Saya lihat. Anda tidak pernah lihat, saya lihat. Jadi bagi saya masalah pangan itu utama. Dan sebagai tentara, sebagai komandan, kita mengerti bahwa tanpa pangan tidak ada peradaban. Tidak ada Republik Indonesia kalau tidak ada pangan. Kita waktu proklamasi 17 Agustus, perang lawan Belanda, tidak ada APBN, tidak ada gaji untuk tentara, tidak ada LP. Yang kasih makan siapa tentara? Yang kasih makan rakyat di desa, petani-petani itu kasih makan. Saya pernah mengalami tahun 70. Saya di desa-desa rakyat kasih makan. Orang miskin kasih makan kepada tentara. Bagi saya masalah pangan adalah utama. Jadi kalau saya nanti mimpin, pertama food security, energy security, water security, clean government, affirmative action, and then the economy. Kita will give opportunity for business to take the initiative and to flourish. That is why I say win, 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 win. Everybody wins in a flourishing economy. Kita harus belajar dari success stories. Masalah ideologi saya tidak komentar. Ideologi negara masing-masing negara. Kamboja punya, Thailand, Malaysia punya, Tiongkok punya. Tapi we have to admit Tiongkok itu success story. Dia hilangkan kemiskinan. 1,4 miliar manusia dia bisa hilangkan kemiskinan di situ. So we have to learn. Kita harus berani juga seperti pemimpin-pemimpin Tiongkok. Kita harus hilangkan kemiskinan. Kalau kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan, everybody will succeed. Everybody benefit. Saya kira ini orang logika semua. Ada yang bilang ke harga nikel sekarang sudah 30% turun, tahun depan diperkirakan akan oversupply, sehingga dipertanyakan lagi Pak, kita stop ekspor nikel. Soal hilirisasi kemudian diperdebatkan lagi. Perspektif Pak Prabowo Pak tentang rame-rame belakangan ini Pak, omon-omon belakangan ini Pak. Komoditas adalah komoditas. Ada harga naik, ada harga turun. Tapi yang paling esensial adalah bahwa nikel itu adalah suatu bagian elemen yang dibutuhkan oleh industri. Dan kita punya nikel. Salah satu yang terbesar di dunia. Jadi kenapa kita harus jual nikel kita murah, diolah di luar negeri? Jadi ini gak tahu saya. Pemikiran-pemikiran orang-orang itu. Saya benar-benar gak paham. Iya kan? Dan kita tidak hanya bicara nikel, kita bicara semua. Kita bicara timah, kita bicara karet, tembaga, rumput laut. Dari rumput laut kita bisa hasilkan pupuk organik. Dan kita punya panjang pantai kedua terbesar di dunia. Saya lupa hitungannya, nggak tahu berapa puluh juta hektar kita bisa produksi rumput laut. Rumput laut selain untuk pupuk, bisa untuk juga biosolar. Dan ini sudah dilaksanakan di Bali, sudah ada beberapa, sudah diuji coba. Sekali lagi, karuniahnya kita terlalu banyak. Jadi hilirisasi tidak hanya satu. Sebagai contoh, Freeport, berapa puluh tahun mereka sudah menghasilkan tambang. Baru kalau nggak salah tahun ini, Presiden Jokowi meresmikan smelter di Gresik. The first time in history. Akhirnya hasil tambang itu hilirisasinya di Indonesia. Dan itu diketemukan kalau tidak salah 60 ton emas ya, 1 tahun ya. Cadangan emas di Bank Indonesia sekarang kalau tidak salah hanya 120 ton. Pokoknya di bawah 300 ton lah cadangan emas kita di Bank Indonesia. Ada staf saya nggak bisa cek. Bayangkan kalau sekarang kita hasilkan 60 ton emas setahun. In 3 years, 4 years kita cadangannya sama dengan 70 tahun. Itu hasil hilirisasi. Belum yang lain-lain hilirisasinya. Saya kira janganlah mau minterin kita. You going against logic, go against common sense. Ini tidak perlu PhD. Kalau kita olah di Indonesia,
lebih untung untuk rakyat kita. Saya punya datanya ada di buku saya, berapa peningkatan nilai yang kita dapat on all those commodities. Contoh yang paling dasar, boksit. Boksit diolah menjadi alumina. Alumina diolah menjadi aluminium. Aluminium dipakai untuk TV, untuk pesawat terbang, untuk kapal, untuk mobil, untuk motor. Nearly semua barang-barang yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ada aluminiumnya. Masa kita jual gelondongan, dijadikan aluminium, kita beli mobil, kita beli pesawat terbang, it doesn't make sense. So we are talking about common sense, hilirisasi vital untuk kebangkitan bangsa Indonesia. Terima kasih. Sudah saya sampaikan beberapa kali ya bahwa saya ingin menciptakan kondisi kerukunan, kondisi kerjasama. Karena tradisi bangsa Asia menurut saya lebih agak berbeda dengan tradisi Barat. Barat suka dengan demokrasi teriak-teriak, caci maki, dengan demokrasi yang akhirnya menimbulkan sakit hati dan dendam. Kita lihat saja di Amerika, ya kan, mbahnya demokrasi, mengajarkan kita demokrasi, mengajarkan kita HAM, tapi dia tidak bisa menciptakan suasana keamanan untuk anak-anak sekolahnya. Jadi hampir tiap bulan kita lihat ada mass killing di sini, mass killing di situ. Orang ke mall ditembak, orang ke bioskop ditembak. Jadi ini membingungkan kita. Kemudian kita lihat kalau Demokrat berkuasa, Republik di Kongres juga akan menghalau. Jadi pernah saya ke sana 2 tahun setelah administrasi baru, mereka mengatakan ada sekian ribu jabatan yang kosong, yang tidak dapat diisi. Jadi kalau saya ingin menciptakan sebenarnya apa yang sudah diinginkan oleh pemimpin-pemimpin dari dulu. Kita perlu persatuan nasional, kita perlu kerjasama. Dan itu yang saya kira contoh yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Begitu dia menang, dia ngajak saya masuk. Jadi saya terus berusaha memelihara hubungan baik dengan semua pihak. Saya berusaha terus, tapi Anda sendiri melihat, kadang-kadang saya tidak mengerti. Ada mungkin penasihat-penasihatnya nggak jelas dari mana. Sampai dalam debat seperti itu, tapi sudahlah, saya nggak terlalu memikirkan, karena yang penting rakyat yang akan menentukan. Tapi kalau ditanya langkah saya pertama, oke lah. Tentunya kita ingin menciptakan itu, ingin sesuatu national unity, national reconciliation. Tapi yang paling penting tindakan pertama ya begitu sudah yakin ditetapkan menang ya yang paling penting dan paling pelik adalah menyusun tim, to form a team. Main sepak bola aja yang paling penting to form a team. We must have a team yang benar-benar capable, being results, doers, performers, executors, gagasan baik harus diexecute. Jadi itu kuncinya. Salah satu tugas pokok yang saya anggap sangat penting adalah to form the team of executors. Bagaimana menurut Pak Prabowo dan langkah-langkah apa nanti setelah Bapak terpilih nanti untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia betul-betul bisa memberikan keadilan bagi kami yang bergerak di sektor bisnis dan usaha ini, Pak? Saya sudah bicara di beberapa forum. Tadi juga saya paparkan tadi ya, suatu pelajaran dari Ottoman Empire, kearifan. Jadi tidak banyak peradaban yang bertahan lebih dari 300 tahun dalam sejarah manusia. Peradaban yang paling lama itu Tiongkok, 5.000 tahun, dan mungkin yang tercatat dalam sejarah 3.000 tahun. Habis itu India, ribuan tahun. Persia, kemudian yang lain-lain ratusan tahun. Rusia peradabannya cukup lama. Western civilization juga cukup lama. Tapi yang tadi pelajaran dari Ottoman Empire itu sangat menarik ya. Jadi dia jelaskan tidak ada negara tanpa tentara. Karena tentara untuk jaga. Ya kan? Tidak ada tentara tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia. Rakyat harus bahagia. Rakyat termasuk pengusaha, pedagang, petani. Petani harus untung. Nelayan harus untung. Dia menghasilkan pangan. Di Jepang itu dilindungi, di Prancis dilindungi, dijamin bahwa dia nilai tukar, penghasilannya harus bagus. Semua pelaku ekonomi harus untung, harus hidup dengan baik. Dari situ rakyat bahagia, dia mau bayar pajak. Tapi pajak juga tidak bisa mencekek. Pernah ada pemerintah di Prancis ya, berapa tahun yang lalu, dia kalau tidak salah setiap orang berpenghasilan di atas $1 juta kasih pajak 90%.
ya lari semua kan. Jadi saudara-saudara, semua ini harus dengan tolok ukur yang masuk akal tadi, logic, pas, keadilan. Ya tadi, tanpa keadilan nggak ada pemerintah yang bisa berhasil. Jadi tidak hanya keadilan untuk para pengusaha, keadilan untuk petani, nelayan, buruh, rakyat. Kita harus itu salah satu usaha yang saya pernah cerita. Kalau saya pendekatannya harus realistis, sistemik. Ya hukum harus fair, hukum kita bagus. Tapi penyelenggara negara itu yang kita harus didik, edukasi, dan kita jamin kualitas hidupnya. Itu yang saya bicarakan waktu itu kan di KPK dan sebagainya. Jadi bukan soal apa-apa, kita harus realistis semuanya. Anda ini pelaku-pelaku, Anda mau dapat tenaga yang baik, karyawan yang baik, Anda harus kasih gaji yang fair, yang bagus. We are in the same boat, kita nasibnya sama, kita harus buat semua berhasil. Intinya tadi, collaboration, kerjasama, moderation, compromise, logic, common sense. Everybody must win. Itu pendekatan saya. Everybody must win. Everybody must feel happy. Everybody must feel secure. Hanya dengan itu, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Everybody must win. Everybody must be happy. Semua tingkat, semua itu. Dan menurut saya, we have the means. We have the resources. We just need the will and the management capability.